Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya ini? Sehat-sehat semua ya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu, tetap gembira, tetap ceria di hari Minggu yang cerah ini. Pada hari ini, Mbak Riri ditemani oleh Kak Nadia akan bersama-sama adik-adik nih, kita menyanyi dulu memuji nama Tuhan bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi kita nyanyi dulu sama-sama ya adik-adik ya. Nah, sekarang ayo kita nyanyi sama-sama, adik-adik semuanya berdiri yuk. Ayo kita sama-sama berdiri. Walaupun kita jauh ya adik-adik ya, tapi kita yakin kita bahwa semua ini kita tuh bersaudara. Nah, kita bersaudara dalam Tuhan Yesus ya. You are my brother and my sister in Christ. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu ya adik-adik. Adik-adik pasti tahu lagunya. Lagunya adalah Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ayo kalian kita nyanyikan lagunya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ya, dalam Yesus kita bersaudara, ada sukacita, dan kita saling mendoakan semua ya adik-adik di saat-saat seperti ini. Semoga sukacita dan persaudaraan kita tetap tumbuh ya. Semoga tetap terus ada dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Walaupun sekali lagi nih Mbak Riri sama karena dia masih jauh dari adik-adik, tapi tetap ada sukacita di dalam Tuhan Yesus dan tetap bersaudara sama adik-adik semua ya. Senang sekali. Nah, adik-adik tahu nggak sebentar lagi kita mau merayakan apa ya? Ada hari besar apa ya yang sebentar lagi akan kita peringati bersama? Siapa yang tahu? Ya, kita mau memperingati hari Jumat Agung, dan juga setelah itu kita akan memperingati Paskah ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, nanti ayat yang cerita yang akan didengarkan adik-adik merupakan rangkaian ya, rangkaian sampai nanti kita benar-benar menghayati tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sampai akhirnya beliau bangkit kembali dari mati ya, dan beliau mati untuk kita semua ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Ini adik-adik juga pasti bisa lagunya. Judulnya Dia Harus Makin Bertambah, Aku Harus Makin Berkurang. Yuk kita nyanyikan satu lagu lagi. Ayo Kak Nadia. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang dan
harus semakin bertambah, harus semakin berkurang. Bila Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, adik-adik, itu tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian ya. Senang sekali Mbak Ririn dan Kak Radia bisa menyanyi pujian bersama adik-adik. Nah, sebelum kita memulai kebaktian, nanti ada cerita yang sangat seru tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Nah, doa nanti akan dipimpin oleh Mbak Naomi. Ya, silakan Mbak Naomi. Terima kasih Mbak Ririn, Mas Radia. Nah, tadi kita udah sama-sama menaikkan pujian bersama dengan Mbak Ririn dan Mas Radia. Sekarang kita mau mendengarkan firman nih. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Ranti, ayo adik-adik di rumah kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mbak Ranti. Berkati hati dan telinga kami ya Bapa, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Mbak Ranti yang akan membawakan firman di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dengan nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita dengarkan firman yang akan dibawakan oleh Mbak Ranti. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kelihatannya happy banget nih semuanya. Tadi habis saya nyanyi bareng sama Mbak Ririn sama Mas Radia juga ya. Wah, sekarang udah waktunya Mbak Ranti buat share firman sama adik-adik semua. Semangat kan ya semuanya? Harus semangat dong, karena kan kita mau dengerin firman tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya Mbak Ranti mau ngingetin buat disiapin Alkitabnya. Kalau yang belum dibawa, boleh ngambil dulu. Mungkin di stop dulu videonya, terus ngambil Alkitab, baru di play lagi. Nah, di firman kali ini Mbak Ranti mau cerita masih ada hubungannya dengan tema Paskah ya, karena kan sebentar lagi kita mau ngerayain Paskah nih. Jadi kita mau ngedengerin firman tentang kisah Tuhan Yesus sebelum Paskah. Tapi sebelum masuk ke kisah tentang Tuhan Yesus, Mbak Ranti mau cerita dulu nih tentang keluarganya Bapak Agus. Jadi ada sebuah keluarga. Nah, keluarga ini dipimpin oleh kepala keluarga namanya Bapak Agus. Nah, Bapak Agus ini punya 3 orang anak. Anak yang pertama ada Erik, Tasya, dan juga Udi. Nah, mereka bertiga ini kakak beradik dan ya gitulah, seumuran adik-adik semuanya gitu ya. Ada kelas Samuel, Yahya, kelas Daud. Nah, terus Bapak Agus ini mengajak 3 anaknya untuk pergi menemaninya mengantarkan buku ke rumah temannya. Nah, Pak Agus ini ngajak nih, anak-anak, sini bantuin Bapak yuk, temenin Bapak. Nanti malam Bapak mau ke rumah temennya Bapak buat nganterin buku. Tapi karena kita naik motor, jadi yang bisa ikut hanya 1 orang. Nah, mereka bertiga langsung semangat dong. Bapak, aku aja Pak yang ikut, aku aja. Nah, akhirnya Bapak Agus bingung nih. Siapa ya kira-kira yang bakal lolos untuk diajak sama Bapak Agus pergi ke rumah temannya. Karena Pak Agus bingung siapa yang bakalan diajak buat ke rumah temennya, temenin Pak Agus, akhirnya Pak Agus bilang sama anak-anaknya, anak-anak nanti Bapak kasih tahu ya siapa yang bisa ikut. Sambil nungguin anak-anak bisa ngelakuin aktivitas kalian. Nah, akhirnya anak-anak Pak Agus ini pada pergi nih mencari, ada yang nonton, ada yang main game, macam-macam lah pokoknya. Nah, tapi di sini Udi, anak Pak Agus yang paling kecil, dia ngeliat ibunya. Nah, ternyata dia milih buat
bantuin ibunya, bantuin buat ngelap-ngelap piring, bantuin buat beresin meja makan, bantuin buat nyapu dan bersih-bersih rumah. Nah, terus Pak Agus ini memperhatikan Udi. Sampai akhirnya di waktu pengumuman pemilihan siapa yang bakalan ikut buat nemenin Pak Agus memilih Udi. Wah, ketika Udi terpilih, kakak-kakaknya, Erik dan juga Tasya, mereka kesel banget sama Pak Agus. Kenapa kok Udi yang dipilih sih, Pak? Kan yang paling besar aku. Udi kan paling kecil. Aku kan lebih besar daripada Udi. Begitu katanya. Tapi Pak Agus punya alasan sendiri. Katanya gini. Tadi siang semuanya pada ribut mau ikut Bapak buat naik motor dan nemenin Bapak ke rumah temennya Bapak. Tapi ketika Ibu sedang beres-beres, gak ada satupun yang mau bantuin Ibu kecuali Udi. Dan akhirnya itu alasan Pak Agus memilih Udi buat nemenin Pak Agus naik motor ke rumah temennya. Nah, adik-adik, kisah ini agak mirip-mirip nih sama kisah Tuhan Yesus yang kita dengar. Adik-adik, Alkitabnya udah siap semua kan? Nah, kita mau buka Alkitab yuk. Kita mau buka di Matius 26 ayat 17 sampai 20. Matius 26 ayat 17 sampai 20. Kita baca bareng-bareng ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Nah, adik-adik, di kisah ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau merayakan malam Paskah bersama dengan makan malam nih di kota Yerusalem. Jadi ini merupakan tradisi dari bangsa Israel. Nah, pada waktu itu perayaan Paskahnya itu untuk mengingat kebaikan Tuhan Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Nah, biasa itu tradisi Paskahnya itu makan malam bersama dengan potong domba, terus kumpul dengan keluarga-keluarganya. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga ke-12 muridnya. Di kisah ini, Tuhan Yesus meminta muridnya buat datang ke salah satu warga di kota yang rumahnya akan didatangi dan akan digunakan untuk melakukan perayaan Paskah ya, makan malam bersama. Nah, muridnya nurut nih sama Tuhan Yesus. Mereka langsung mendatangi rumah tersebut dan tuan rumahnya seneng banget nih, rumahnya bakal didatengin sama Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi tuan rumahnya ini dia langsung beres-beres rumahnya. Mereka langsung menyiapkan tempat untuk Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk mendatangi salah satu rumah warga di Yerusalem untuk memberitahu kalau rumahnya akan dipakai untuk melaksanakan perayaan Paskah. Akhirnya murid-muridnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan ketika tuan rumah yang diberitahu juga kalau rumahnya akan dipakai untuk perayaan Paskah, tuan rumahnya ini seneng banget. Karena dia langsung beres-beres rumahnya, dia langsung menyiapkan tempat untuk Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya makan bersama. Sampai di malam hari, Tuhan Yesus datang bersama dengan murid-murid yang lain. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, semua mengambil tempat mereka masing-masing. Tuhan Yesus duduk di tengah,
dikelilingi dengan murid-muridnya. Di situ sudah tersedia meja yang dipenuhi dengan makanan yang sangat luar biasa. Makanan yang banyak, sudah tersedia minuman juga, dan ada penerangan juga untuk menerangi mereka di malam hari. Tapi masih ada yang terlewat nih, masih ada yang tertinggal. Jadi kebiasaan bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka datang dari luar, biasanya mereka dibasuh kakinya dengan air dan juga dilap dengan kain. Karena ketika mereka datang dari luar, kakinya kan dipenuhi dengan debu dan juga kotoran. Jadi kebiasaan di sana adalah untuk membersihkan kakinya terlebih dahulu nih. Tapi pada waktu itu pekerja yang melakukan hal tersebut tidak ada di tempat. Jadi belum ada yang membasuh kaki mereka, belum ada yang membasuh kaki Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus berdiri dari tempat duduknya, dia melepaskan jubahnya, kemudian dia mengambil air dan juga kain yang diikatkan di pinggangnya. Kemudian ia mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dia membasuh kaki murid-muridnya, dibasuh dengan air, kemudian diseka dan dilap dengan kain yang dia taruh di pinggangnya tadi, dibersihkan satu-satu sampai ia mencuci kaki Petrus. Ketika Tuhan Yesus mencuci kaki Petrus, di situ Petrus merasa sangat malu. Dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, jangan cuci kakiku." Kemudian Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Petrus, sekarang engkau belum ngerti, tapi nanti engkau akan tahu." Nah, adik-adik bisa baca itu di Yohanes 13, ayatnya ada di ayat 1 sampai ayat 17. Nah, tapi Baranti ringkas aja ya sekarang. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan untuk membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus kembali mengenakan jubahnya dan ia duduk bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan Yesus kasih di hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menaruh kasih di hati kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan lewat kasih-Mu ini kami bisa memiliki hati yang rela dan mau melayani orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, seperti Engkau yang membasuh kaki murid-murid-Mu. Makasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Baranti, yaitu tentang Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Luar biasa ya adik-adik. Nah, kita juga mau mengucapkan terima kasih buat Baranti atas firman hari ini. Terus sebelum Mbak Nomi menutup ibadah di hari ini, Mbak Nomi mau mengumumkan teman-teman kita yang berulang tahun di minggu ini. Siapa ayo yang ulang tahun atau siapa yang ingat ulang tahun temennya? Nah, oke, untuk minggu ini yang berulang tahun dari kelas Samuel yaitu Neva. Selamat ulang tahun Neva, tanggal 17 Maret. Oke, selamat ulang tahun. Terus ada Noel dari kelas Daud. Ada Noel dari kelas Daud. Selamat Noel, tanggal 18 Maret ya. Selanjutnya ada dari kelas Petrus yaitu Raka. Raka selamat ulang tahun ya, sama tanggal 17 Maret sama kayak Neva. Selamat ulang tahun untuk Neva, Raka dan Noel. Kiranya di umur yang baru bisa menjadi berkat buat keluarga dan teman-teman. Oke deh, selanjutnya Mbak juga mau menginformasikan bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan bisa melalui nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya adik-adik jangan lupa udah selesai ibadah ini adik-adik absen, oke? Ke wali kelas masing-masing. Kalau gitu, mari kita langsung aja tutup ibadah hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Kita siap lipat tangan,
tutup mata, mari kita berdoa. Selamat siang Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami anak-anak-Mu kembali menghadap kepadamu ya Bapa. Pada siang hari ini kami mengucapkan syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini tidak terlewatkan begitu saja, tapi kami mau sama-sama belajar tentang firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Neva, Noel, dan Raka. Kiranya Engkau terus memberkati mereka di umur mereka yang baru ini ya Bapa. Berkati juga teman-teman yang masih menjalankan PTS. Kiranya Engkau memberikan semangat belajar untuk anak-anak dan terus berjuang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. See you.